Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas pengetahuan seputar kesehatan, yaitu pengetahuan dan pengendalian HIV/AIDS pada remaja. Nah, hari ini kita juga ditemani pemateri yang sangat keren, yaitu Kak Sandy dari mahasiswa Universitas Dr. Subandi. Halo Kak Sandy, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Kak Anin, kabar saya pada hari ini sehat sekali dan sangat antusias untuk memberikan informasi yang penting untuk mahasiswa-mahasiswi UDS pada kali ini. Sebelumnya, Kak Anin sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, sebelum masuk ke materi, bisa dong Kak perkenalan sedikit agar teman-teman yang di rumah bisa kenal lebih dekat? Oke, sebelumnya halo teman-teman semua yang menonton channel ini. Sebelumnya perkenalkan saya Sandy Pratama lihat nama. Teman-teman bisa panggil saya Sandy. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi. Dan sekarang saya duduk di semester 3. Oke, baik, karena sudah kenal semua nih ya dengan Kak Sandy selaku pemateri yang sangat keren. Baik, mari langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, topik yang akan kita bahas yaitu tentang pengetahuan dan gimana sih cara pengendalian HIV/AIDS pada remaja. Sebelumnya kakak bisa jelasin apa sih itu HIV/AIDS dan kira-kira berapa jumlah remaja yang sudah terjangkit HIV/AIDS? Oke, terima kasih Kak Anin. Yang pertama saya akan jelasin terlebih dahulu apa sih itu HIV atau AIDS. Yang pertama itu HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga manusia tersebut atau seseorang tersebut mudah terjangkit penyakit. Nah, biasanya HIV ini menyerang sel darah putih pada manusia yang disebut dengan sel CD4. Nah, AIDS itu merupakan stadium akhir dari penyakit HIV itu sendiri. Nah, biasanya AIDS itu ditandai dengan penyakit seperti nyeri, kemudian muntah-muntah, kemudian penyakit tersebut yang membuat komplikasi tubuh kita. Penyakit yang membuat komplikasi terkena virus AIDS itu contohnya seperti TBC, diare kronis, dan juga kanker. Nah, HIV atau AIDS itu merupakan penyakit yang tidak terdeteksi Kak, tapi tanda-tandanya itu cukup banyak. Nah, data yang saya peroleh, Indonesia merupakan negara yang menduduki jumlah HIV/AIDS nomor 14 di dunia. Cukup banyak ya Kak? Iya, cukup banyak. Cukup banyak ya. Nah, ini juga HIV atau AIDS itu dapat terjangkit di kalangan semua orang, khususnya itu remaja juga. Usia yang paling rentan itu kurang lebih 15 sampai 24 tahun. Nah, kira-kira 3,8% lah dari penduduk Indonesia yang terkena HIV. Nah, HIV tersebut terjadi karena penggunaan hal-hal terlarang seperti narkoba, melalui jarum suntik, kemudian seks bebas. Oke, dari pengertian dan jumlah remaja terkena HIV/AIDS, kira-kira hal yang dapat menularkan HIV/AIDS apa aja sih Kak? Oke, baik. Penularan HIV/AIDS itu ditularkan mulai dari darah, kemudian mulai cairan seperti vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Nah, yang pertama itu penularan ini terjadi karena hubungan seksual di luar nikah, seperti yang suka sering jajan-jajan gitu, tanda kutip jajan-jajan, yang berisiko terkena HIV karena bergonta-ganti pasangan yang tidak halal gitu. Kemudian jarum suntik yang tidak steril. Nah, jarum suntik ini biasanya disalahgunakan untuk narkoba karena bisa melewat darah langsung itu. Nah, kemudian ada transmisi ke ibu. Tapi hal ini juga jarang kalau transmisi ke ibu karena banyak sekali ibu itu yang menjadi korban karena mungkin dari suaminya yang sudah sering jajan begitu, sehingga ibu tersebut terkena virus karena keteledoran seorang suami, sehingga penjangkitan itu dapat ditularkan untuk anaknya mulai dari persalinan dan juga dari ibu menyusui. Oke, nah dari cara penularan HIV ini masih banyak stigma bahwa HIV dapat ditularkan ketika kita dekat dengan orang yang terkena HIV. Kita juga dapat terkena, apakah itu benar Kak?
Nah, ini merupakan stigma yang seringkali beredar di masyarakat. Nah, aslinya stigma ini merupakan stigma yang buruk. Padahal seorang terkena yang HIV atau AIDS tersebut tidak bisa ditularkan begitu saja. Contohnya saat kita bersalaman, saat kita kayak berpelukan kepada orang-orang yang terkena HIV itu nggak bisa. Kemudian kayak kita berbagi makanan dengan orang-orang yang terkena HIV itu juga nggak mengakibatkan HIV. Tetapi hal yang tadi saya jelaskan, mulai dari penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian, kemudian hubungan seksual yang di luar nikah, hal tersebut yang justru dapat menularkan HIV atau AIDS tersebut. Itu merupakan stigma yang buruk sih. Oke, benar banget sih Kak. Nah, setelah tahu gimana cara penularan HIV/AIDS, ini kira-kira gimana sih cara pencegahan dan apakah penyakit ini ada obat khusus Kak? Nah, baik untuk pencegahannya ya, pencegahan HIV itu sangat banyak. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual secara berganti-gantian itu atau sering jajan begitu. Kemudian tidak menggunakan narkotika yang secara suntik. Nah, kemudian harus menggunakan berarti kan kita perawat kan, tidak boleh menggunakan alat medis seperti jarum suntik yang berganti-gantian gitu. Kemudian kita juga mencari informasi nih terhadap HIV atau AIDS agar tidak terjadi stigma-stigma yang buruk seperti stigma yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian kakak tadi tanya apakah ada obat HIV yang menunjang kesembuhan. Nah, sampai sekarang itu belum ada obat untuk menunjang kesembuhan HIV, tapi ada obat untuk mengontrol, menekan virus dalam darah sehingga jumlahnya sedikit, yaitu obat ARF atau antiretroviral. Itu hanya cukup untuk mengontrol aja sih Kak, bukan untuk menyembuhkan. Oke, baik sekali Kak, informasi yang sangat penting sekali ya. Kita sebagai remaja, anak muda juga dapat menjadi agen perubahan untuk merubah stigma dan cara pencegahan agar orang-orang tidak terkena HIV dan jumlahnya berkurang. Oke, baik sekali, informasi yang bagus sekali dari Kak Sandy, dari pengertian, kemudian cara pencegahan dan merubah pola pikir bahwasannya HIV/AIDS ini bukan penyakit aib atau buruk ya Kak ya. Nah, sebelum menutup informasi yang asik ini, ada nggak pesan-pesan dari Kak Sandy untuk teman-teman yang sedang berjuang terhadap HIV agar tetap semangat? Oke, untuk teman-teman kita yang sedang berjuang untuk penyakitnya yaitu HIV atau AIDS tadi ya, untuk teman-teman semoga tetap semangat, tetap selalu kontrol obat, terus patuhi dokter, dan apapun yang terjadi tetaplah semangat karena banyak sekali orang-orang yang selalu mendukung kalian. Kalian tetap bisa seperti orang normal kok, bisa menikah, bisa olahraga, bisa kemana-mana. Dan stigma yang buruk tadi itu merupakan stigma yang tidak baik, bahwa HIV/AIDS itu bukan orang yang kasarannya itu najis, tapi justru orang yang harus kita temani, memberi semangat begitu. Nah, satu pesan lah untuk teman-teman yang terkena HIV, yaitu kamu tidak sendiri. Oke, sangat mensupport sekali ya Kak ya. Oke, sangat memberi semangat dan motivasi, dan terima kasih Kak Sandy telah memberikan informasi yang sangat berharga pada hari ini. Dan sebagai penutup dari saya, HIV bukan soal siapa, tapi soal perilaku. Pengetahuan yang benar adalah langkah pertama untuk melindungi diri dan orang lain. Baik, terima kasih yang sudah menonton podcast kali ini di Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, saya Anin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dadah.